Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amani walladzi razaqani walladzi hadani ila siratihi almustaqim. Tsumma assalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, yang semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua dengan limpahan kasih sayangnya, yang kasih sayangnya itu melebihi dari cintanya seorang ibu terhadap anaknya. Kasih sayang yang tidak memiliki batas. Segala yang kita miliki dari kenikmatan itu sungguh karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dari kesehatan yang kita miliki sekarang, dari pakaian, dari makanan, bahkan yang paling penting adalah dari nikmatnya Islam yang masih tertanam dalam hati kita. Karena itu adalah nikmat paling agung, nikmat yang menyebabkan seluruh apa yang kita lakukan ini mendapatkan dua balasan. Dan ini harus kita selalu ingat dan akan kita selalu ingatkan. Tatkala orang muslim melakukan tindakan atau ucapan yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik itu bekerja, baik itu istirahat, baik itu makan, apalagi sholat dan yang lainnya, maka dia pasti akan mendapatkan dua balasan, yaitu balasan duniawi dan balasan ukhrawi. Adapun orang kafir, setelah dia melakukan kebaikan seperti bekerja dan yang lainnya, maka mereka hanya mendapatkan satu balasan, yaitu balasan duniawi. Karena balasan ukhrawi kaitannya adalah dengan iman, dengan keyakinan. Jika ingin mendapatkannya, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, dan menjadikan seluruh apa yang kita lakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga sesembelihanku, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, dan juga matiku, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan untuk hal itulah, yaitu semuanya karena Allah lah kita diperintahkan. Wa ma ana wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang pertama kali yang berserah diri. Nah, kemudian jangan lupa juga kita memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua hidayah bayan, menjelaskan kepada kita mana jalan yang benar, apa maksud keberadaan kita di dunia. Itu Rasulullah SAW sudah menerangkannya, dan akhirnya sampai petunjuk tersebut, jalan tersebut, as-siratal al-mustaqim. Siratal mustaqim itu yaitu Islam ini pada kita. Dan untuk dakwahkan Islam ini Rasulullah SAW itu tidak mudah.
Seluruh potensi yang ia miliki ia curahkan. Seluruh ujian telah beliau terima. Dikucilkan sudah, diboikot sudah 3 tahun, dihinakan sudah, dikatakan penyair sudah, dikatakan gila sudah, bahkan diperangi sudah, sahabat-sahabatnya dibunuh sudah, dilempari dengan kotoran unta sudah, diusir dari kampung halamannya sudah. Ujian yang begitu berat hanya untuk menyampaikan Islam, hanya untuk menyampaikan jalan yang lurus ini agar manusia itu selamat, bisa pulang lagi. Seperti itu. Padahal kalau beliau menghentikan dakwahnya, duniawinya beliau mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa. Bahkan nggak diberikan kedudukan pun, memang beliau itu dari keluarga bangsawan, bukan keluarga biasa. Seperti itu. Ditawarkan baginya kepemimpinan Quraisy. Ditawarkan bagi dia wanita tercantik dari seluruh kabilah. Diberikan harta-harta terbaik kalau mau berhenti mendakwahkan Islam. Tapi tidak mau berhenti karena itu adalah satu-satunya jalan keselamatan kita. Dengan konsekuensi tadi yang kita sebutkan, mendapatkan seluruh ujian. Oleh karena itu layak sekali untuk kita berterima kasih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sampai pada bab mujahadah, yaitu hadis yang ke-111, yang hadis cukup panjang. Kemudian dalam kelanjutan hadis yang kemarin kita jelaskan, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, Tsumma qala fima yarwihi an rabbih. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, melanjutkan hadisnya yang hadis qudsi ya, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Fastat'imuni ut'imkum." Wahai seluruh hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan lapar, kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan itu hanya kepadaku, pasti akan aku berikan makanan untuk kalian. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu dalam keadaan telanjang, lahir tidak punya pakaian, semuanya telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang telah aku berikan padanya pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian padaku saja, pasti akan aku berikan pada kalian pakaian. Barakallahu fikum. Perhatikan hadis yang mulia ini. Yang kemarin Allah menetapkan bahwasanya kita semua dalam keadaan apa kemarin? Masih ingat? Minggu kemarin? Dolun, dalam keadaan tersesat. Semua manusia dalam keadaan apa? Tersesat. Maka Allah SWT memerintahkan untuk kita mencari apa? Petunjuk. Minta petunjuk kepada Allah SWT, pasti Allah memberikan apa? Petunjuk. Nah, kemudian di sini dilanjutkan hadisnya, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya kita itu semuanya dalam keadaan lapar. Kita semua dalam keadaan dilahirkan tidak memiliki pakaian, telanjang. Perhatikan, Masya Allah. Menggambarkan bahwasanya yang kemarin kesesat itu adalah apa? Keyakinan kita. Ruh kita itu dalam keadaan tersesat, nggak tahu petunjuk Islam.
Makanya perlu minta petunjuk. Sekarang tatkala kita sudah tahu jalan yang petunjuk yang benar, jalan yang Islam. Padahal tubuh kita itu enggak cuma terdiri dari ruh. Tubuh kita itu ada yang namanya badan atau raga. Orang sudah kenal Islam, baik Islamnya, pandai agamanya, tapi kalau nggak punya makanan, nggak punya pakaian, kira-kira hidupnya bahagia tidak? Tidak. Bahkan dia bisa sakit kalau terlalu lama tidak makan. Bahkan dia bisa mati, walaupun mungkin hatinya, rohnya itu sudah dapat hidayah. Dia betul jalannya di atas Islam. Tapi tubuh dia itu, unsur manusia itu ada yang namanya jasad, ada yang namanya badan, ada yang namanya raga. Yang itu makanannya, kebutuhannya itu bukan ilmu, bukan takwa, tapi kebutuhannya adalah apa? Kebutuhan jasad kita butuh apa? Makanan. Butuh apa? Pakaian. Butuh obat. Kalau jasad kita sakit, makanya ini harus kita memperhatikan. Diri kita tidak akan sempurna kebahagiaannya, tidak akan sempurna kesehatannya kalau kita tidak tahu unsur daripada tubuh kita. Tubuh kita itu ada badan, jasad. Tubuh kita itu ada akal. Tubuh kita itu ada ruh. Tubuh kita ada qalb. Yang kalau mereka tidak dikasih asupan kebutuhannya, pasti mereka akan sakit dan bisa mati. Yang nampak saja, karena ruh tidak nampak, padahal itu ada. Karena kolbu itu ada di hati, jarang yang melihatnya secara langsung, ya kan? Yang nampak aja fisik kita, jasad kita. Kalau kita tidak makan, sakit atau tidak? Sakit. Tidak makan 3 hari, masih hidup tapi sakit. Tidak makan 5 hari, sudah mulai mungkin. Tidak makan 7 hari, tidak makan minum 7 hari, sekarat kayaknya. Diteruskan tidak makan 10 hari, bisa-bisa sudah wafat. Iya tidak? Padahal kaum muslimin wal muslimat, unsur kita itu enggak cuma tubuh, ada akal, ada ruh. Bisa jadi orang itu tubuhnya Masya Allah, sehat, bersih, kuat, akalnya cerdas dan yang lainnya, tapi ruhnya sekarat karena tidak pernah dikasih nutrisi. Bahkan bisa jadi hatinya mati, sebagaimana kita sudah pernah jelaskan. Bisa-bisanya ada orang yang membunuh orang tuanya gara-gara minta motor tidak dikasih motor. Bisa-bisanya yang ngasih rezeki, yang ngasih hidup, yang ngasih hujan, yang mengasih segala sesuatu itu Allah SWT. Bisa-bisanya dia minta kepada selain Allah. Bisa-bisanya dia sujud kepada selain Allah. Bisa-bisanya dia beribadah kepada selain Allah. Itu hatinya mati itu. Enggak sopan itu kan? Enggak tahu berterima kasih dan yang lainnya itu. Barakallahu fikum. Makanya di sini dalam lanjutan hadis ini Allah mengisyaratkan pada kita ada badan itu yang salah satu kebutuhan pokoknya adalah apa? Makanan. Yang salah satu kebutuhan pokoknya adalah apa? Pakaian. Kita butuh makanan. Tidak ada yang bisa memberikan makanan kita. Kita semua dalam keadaan lapar. Kita semua dalam keadaan tidak punya busana. Maka apa? Kalau nggak tahu, nggak punya pakaian, nggak punya makanan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Minta sudah. Pasti dikasih. Kulukum ja'iun. Semua kalian itu dalam keadaan apa? Lapar. Kulukum arin. Setiap kalian itu dilahirkan tidak ada yang pakai baju. Subhanallah. Ini menunjukkan pertama, faedah yang pertama, menunjukkan bahwasanya kita itu ada orang yang sangat lemah.
tidak punya makanan, tidak punya pakaian kecuali apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Emang ada yang tatkala lahir sudah pakai baju dengan segala perhiasannya? Tidak ada. Semua lahir dalam keadaan tidak memakai baju. Apa ada orang yang bisa makan tanpa dari rizkinya Allah? Enggak ada. Tuh, faedah pertama. Kita semua adalah orang yang lemah, orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Dan itu udah wajar aja. Kalau sebagian kita diuji dalam kemiskinan, udah emang itu. Emang apa? Itulah keadaan orang itu memang seperti itu. Hukum asalnya adalah tidak punya makanan, tidak punya pakaian. Kalau seandainya dilahirkan tidak punya makanan, tidak punya pakaian, sekarang sudah punya pakaian, punya rumah, walaupun sederhana ataupun apa, ada makanan, walaupun mungkin masih biasa, ada kendaraan, itu sudah bukan subhanallah, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita lahir nggak punya apa-apa, sekarang sudah punya banyak banget. Kok malah kadang masih ngeresu lah Ustaz. Urip kok susah teman ya. Lah kepripun sih? Lah jan pahal angel, duwe omah ya kae, mam ya sega karo sambel tok, motor ya kayak ganu motor kayak loh, subhanallah itu sudah nyebutin sendiri banyak banget nikmatnya loh. Iya tidak? Makan ya ada nasi ya taruh sambel, kan sudah ada itu kan? Motor ya kayak tok kawit ganu, berarti udah punya motor. Omah ya kayak wis dhewe omah berarti kan? Klambi ya mung 5 tok, wis dhewe. Subhanallah, udah terlalu banyak kalau kita pikir, ya tidak? Hawa nafsu itu karena apa? Ada nafsu. Subhanallah, kayak gitu kadang heran sama orang itu, heran sama diri sendiri juga mungkin. Emang kita kurang apa? Iya kan? Kurang apa coba? Emang ana sih wong Banjarnegara sing ora teng liwat sedina. Tulung maring nggonku. Nek betul-betul enggak ada. Pasti liwat semua lah insyaallah. Ya tidak? Berarti sudah cukup kan? Emang anak wong Banjarnegara sing bleaching anak ora langka kan? Duit kelambi kabel kok. Ya wis alhamdulillah kok. Bahkan kendaraan kayaknya subhanallah, langkalah umah sing ora de motor kayaknya. Iya tidak? Bahkan mungkin satu rumah motornya bisa 2 atau 3, iya kan? Subhanallah. Kok jere aku ora duwe apa-apa. Aku ora demen nang Gusti Allah, subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Ya karena tadi sebenarnya rizkinya padahal subhanallah. Sehari 200.000, sehari 300.000. Tapi apa? Banyak harta-harta yang tersia-siakan. Banyak harta yang mungkin masih halal pembelanjaannya, tapi kasratul fudul, terlalu banyak mengeluarkan untuk hal yang diizinkan sebenarnya. Sebenarnya mau esok wis mam, awan mam, sore mam, kok ya ujarku tahu wis bareng kok. Bar isya terus ngaji jere pantasnya mangan hati-hati sih mangan martabak apa mangan mie ayam ya. Itu yang halal itu pun kalau berlebihan sebenarnya gak baik. Apalagi kalau dipakai buat yang tidak-tidak, yang bermaksud kepada Allah. Untuk judi, untuk miras, untuk selingkuh. Duit bakar loh. Wul. Sepira sudutnya sedina pira pak. Rong bungkus, sepiranan 20.000. Berarti sedina 50.000, subhanallah. Beras iki 12.500 misalnya. Oleh pirang. Sedajin lebih.
Sedatin pira? Sedatin 20 berarti kan kurang lebih 120 kilo itu dapat. Mangan sebulan ngono. Mangan 120 kilo. Kira-kira warga apa malah bleduk wetenge. Iya kan? Udah lebih banget itu kan, tapi hilang. Jadi kukus, bahkan jadi penyakit. Engko jere susah mangan. Susah mangan kok udute bal-bal bae. Seperti itu, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya kebutuhan kita itu sudah tercukupi. Dan kalaupun kita masih merasa kurang, silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperintahkan, bahkan memintanya itu sudah ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, setiap kalian itu jai'un wa'arin, lapar, enggak punya makanan dan tidak punya pakaian. Maka apa? Fastat'imuni, minta makan padaku. Fastaksuni, minta pakaian padaku. Minta sudah. Jangan malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak minta pada Allah, minta kepada siapa? Makhluk itu lemah. Makhluk itu miskin. Makhluk itu pelit, itu hukum dasarnya. Makhluk itu walaupun yang udah dicap dermawan pun nek dibolak-balik dijaluki ya sebel sela-sela. Ya tidak? Karena memang makhluk itu tadi lemah, miskin, bakhil, itu hukumnya hukum asal manusia. Maka minta kepada siapa? Yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha pengasih. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Minta sudah. Seperti itu. Jenengan pengen apa minta. Cuma kalau saya ajarkan ya. Kalau minta itu kira-kira siap enggak dengan tanggung jawabnya gitu loh. Bok duwe kakean ora sanggup tanggung jawab. Berat loh hisabnya. Berat itu. Pastikan kalau minta itu kita bisa untuk apa? Mengontrolnya tadi. Berapa banyak bahkan Rasulullah SAW itu memperingatkan kepada kita, ujian orang Muslim itu bukan kefakiran. Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW dari umatnya itu bukan kemiskinan. Bahkan apa? Dilimpahkannya harta. Apa kata Rasulullah SAW? Mal faqra akhsha alaikum. Tidaklah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, wahai umatku. Tapi apa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW? Walakin antubsatu alaikumud dunya. Tapi yang aku takutkan pada kalian adalah kalian betul-betul dilapangkan dunianya, dimudahkan rizkinya, watanafastum fiha, dan kalian berlomba-lomba dalam dunia tadi, maka kalian binasa. Karena tidak bisa apa? Tidak bisa mempertanggungjawabkan dunia tadi. Dan celaka kalian sebagaimana orang-orang terdahulu sudah celaka dengan ujian dunia. Itu. Mau bukti? Sekarang itu nggak ada itu. Orang Aji Barang atau Banjarsari secara khusus yang makan sega oyek. Iya tidak? Semuanya makan apa? Nasi. Takon Pak Sudar niku. Cileke pripun, Bang? Iya, Bang. Subhanallah, sing bisa mangan sega gue pilih-pilih. Kebanyakan makan oyek. Jagung wis top nemen. Wah, makan beras itu ya nek udu anaknya pamong ya pilih-pilih lah. Subhanallah. Sekarang semuanya makan nasi. Sekarang semuanya Masya Allah, rumahnya tembokan. Nek anak sing tabagan itu justru malah kayaknya wong sugih temenan, nyeni gitu loh. Tabage sing apik sih kalian itu memang apa? Seni gitu loh. Sekarang justru kebalik kan, yang rumahnya gedongan itu ya biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi nek rumahnya kayu itu luar biasa gue. Karena lebih mahal sekarang kalau kayu, ya tidak?
Mau gebyok itu, gebyok jati itu ya 50-an juta ini gebyok ketok. Apa maning nek gawe apa? Rumah joglo, pak kayu jati full seperti itu sudah dipastikan orang kaya itu. Kalau dulu mungkin biasa, kalau sekarang yang tembok-tembokan kayak gini itu ya biasa-biasa aja lah, nggak istimewa. Tapi nek terus umahe nganggone kayu jogloan itu, subhanallah. Nah, jadi ini biar kita bisa makan, biar kita punya pakaian. Itu kata para ulama, kita bisa dengan dua cara, yaitu dengan ucapan dan dengan perbuatan. Nah, jadi minta makanan, minta pakaian, minta rezeki gampangnya secara umum itu bisa dengan apa? Dua cara. Pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Jadi kalau kita pengen banyak rezeki, contohnya adalah makanan dan pakaian di sini atau yang lainnya, itu dengan dua cara. Yang pertama dengan apa? Ucapan. Yang kedua dengan perbuatan. Nah, dengan ucapan caranya bagaimana? Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan minta kepada yang lain. Ini tadi sudah Allah mengatakan dalam hadis qudsi tadi. Kullukum ja'iun, setiap kalian lapar. Kelaparan. Kecuali yang setelah aku kasih makan, maka mintalah makanan kepadaku, pasti akan aku kasih makan. Itu pasti sudah, itu pasti sudah. Kita minta itu pasti dikasih, pasti sudah. Setiap kalian tidak punya pakaian, maka mintalah pakaian dariku, aksukum, pasti akan aku kasihkan pakaian. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa dari hamba-hambaku dalam sepertiga malam terakhir itu yang sedang meminta, fa'u'tih, aku pasti kasih dia. Bahkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, maka aku itu sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku tatkala dia sedang berdoa. Itu semua ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW itu menunjukkan seperti itu. Itu yang berjanji adalah siapa? Allah. Ragu dengan janji Allah? Itu. Jadi kalau kita pengen minta rezeki berupa makanan, pakaian, atau apapun, yang pertama adalah apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini ada dua, yaitu apa? Berupa melakukan amal soleh. Melakukan apa? Amal soleh, ketaatan. Memperbanyak sholat, dibetulkan sholatnya, yang khusus sholatnya, berbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, memperbanyak memberi kepada orang tua, kepada keluarga, kepada siapa saja. Amal soleh, lakukan amal soleh, maka apa? Kita akan diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan, pakaian, atau rizki-rizki yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Surat apa? Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura", kalau seandainya penduduk suatu negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Melakukan perintah karena Allah dan meninggalkan larangan karena Allah, melakukan amal soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Itu banyak amal. Makanya kita kadang melihat orang wala uzaki 'alallahi ahda, misalnya ada ustaz atau ada nyai,
tone ongkang-ongkang tapi rezekinya lancar. Bisa jadi itu dari mana? Rezeki yang tidak diduga-duga. Karena dia beriman, karena dia bertakwa, berusaha melakukan perintah, berusaha meninggalkan larangan. Sehingga apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami bukakan bagi dia apa? Barokah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Seperti itu. Nah, walakin kadzabu, tetapi kebanyakan dari mereka itu mendustakan, enggak mau beriman, enggak mau bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan apa yang sebab mereka sudah lakukan. Bis orang gelem sembahyang, larangan deterjan dan yang lain-lainnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia. Seperti itu. Hancurkan sebenarnya itu untuk mengingat loh. Itu teguran yang halus sebenarnya, agar eling. Kalau tatkala kita terpuruk kemudian kita sadar, Masya Allah, itu adalah titik balik yang luar biasa. Itu adalah teguran yang paling indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan pasti akan menjadi lebih baik. Itu pasti. Kalau kita mau istiqomah tapi. Seperti itu. Nah, jadi itu ya. Minta makan, minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pakaian pada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dengan dua cara, dengan ucapan yaitu dengan berdoa meminta, kemudian dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini yang pertama dengan apa? Amal soleh, karena itu akan mendatangkan keberkahan. Yang kedua adalah dengan ambil sebab hissiyah, dengan ambil sebab. Misalnya kita bertani sehingga kita bisa menanam padi, sehingga kita bisa makan padi. Kita beternak sehingga kita bisa makan ayam atau telurnya. Itu bisa. Kita nggak bisa beternak, kita nggak bisa bertani, ya kita beli apa? Padinya, beli apa? Ternaknya, beli telurnya. Dengan apa belinya? Godong gedang? Apa kleang? Pakai duit. Beli itu pakai duit. Nah, duit kita bisa peroleh dengan apa? Bekerja. Makanya itu ada 3 sebab lah kalau kita apa? Mau ringkas itu kan. Berarti apa? Kalau kita pengen apapun itu, makanankah, pakaiankah, rumahkah, atau rizkikah, atau apa saja, yang pertama kita apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua melakukan amal soleh. Yang ketiga mengambil sebab. Sudah, setelahnya adalah kita serahkan pada Allah. Jadi kepenak nemen janjane sih. Wong urip gari wayahe subuh tangi subuhan. Zikir nang masjid isi, zikir pagi, syukur bisa maca Quran sejus. Nang minum jus bisa 3 gelas, maca Quran ora bisa sejus sajan. Ya orang bisa sejusnya selembar wis luar biasa lah, seperti itulah. Engko bali maring ngomah, bojone wis nyiapna kopi karo gedang goreng. Masya Allah, nikmat nemen. Iya kan? Dijugna bocah sekolah. Habis itu mungkin sing tani ya tani, sing kerja ya kerja, sing dagang ya persiapan dagang. Dagangnya jakawan nurut. Mboten kasih, kok dadi libatine akeh iki lho. Mangkat tengah rolas ya. Kepriwe sih. Dikot sebabnya sing bagus iki lho. Madan sedet-sedet, sat-set gitu loh. Enak kan waktune azan duhur, mampir masjid, sing kerja yang ngaso disit gitu. Kerja maning, siap kerja, siap ngaso dedela ya ora apa-apa leye-leye.
mangkat kerja maning, bar asaran, enak nemen jadi yakin itu, yakin. Udah, itu aja udah hidup kita seperti itu aja, enak nemen loh. Kenapa kita nggak enak? Pertama karena kita nggak dekat sama Allah, nggak minta sama Allah, nggak melakukan amal soleh, nggak mengambil sebab dengan baik, malah akeh apa? Angen-angen toh. Kita priwe caranya nyong sugih secara singkat, padat dan jelas. Akhirnya pasang slot, boro-boro Arab sugih. Ya wis rungkat, jamin rungkat. Entong bebek entong merli, jare wong Banyumas. Bebek entong merine entong. Masih mending bebek entong merine. Kandang entong sisan aja. Ya kandang bebek ya kandangnya dewek kumahe. Seperti itu. Hidup itu sebenarnya mudah sekali saya katakan. Dan nikmat sekali. Kalau kita di atas rel tadi, udah sepatutnya hambane Gusti Allah. Kon sembayangnya sembayang, kon dikir ya dikir, kon nikah ya nikah, kon kerja ya kerja. Kayak getok lo asli ini lo. Cuma kue orang ngerti petunjuk, terus apa? Ada hawa nafsu. Jadi ada kebodohan, yaitu kita bodoh dengan apa? Syariat, dan ada syahwat, hawa nafsu, kakek nafsu. Padahal nek wis disyukuri subhanallah ada. Kepengen lebih, ya dengan 3 tadi, ya kan? Jaluk amal soleh, ngambil sebab. Udah sesimpel itu hidup loh. Ondean Ustaz, kayaknya gampang temen. Ya memang kayak gitu, gampang kok. Asli gampang. Seperti itu. Masya Allah. Jadi itu, kalau kita pengen minta makan dari Allah, minta rezeki, minta apapun, dengan 3 ya tadi ya. Apa? Meminta atau berdoa, melakukan amal soleh, kemudian mengambil sebab. Nah, insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebelum kita cukup, kita ringkaskan ya salah beberapa faedah dari penggalan hadis ini, bahwasanya manusia itu dilahirkan dalam keadaan lapar, dilahirkan dalam keadaan tidak memakai pakaian, maka kita memang makhluk yang lemah, makhluk yang fakir, nggak usah sombong. Kemudian yang kedua, karena kita tahu lemah, fakir, tidak punya makanan, tidak punya apa-apa, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melakukan apa? Amal soleh, kemudian mengambil sebab. Kemudian yang faedah yang ketiga, pasti jika kita meminta, kemudian apa? Jika kita melakukan amal soleh, jika kita mengambil sebab, pasti Allah akan memberikannya. Oh ya, sebelum ditutup, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah melakukan berdoa, saya sudah melakukan amal soleh, saya sudah mengambil sebab, kenapa saya belum terkabulkan? Nah, mungkin ada itu. Yang pertama, doa itu ada penghalang. Doa itu apa? Ada penghalangnya yang enggak menghalangi menghalangi doa. Penghalang doa secara ringkas adalah maksiat. Penghalang doa adalah apa? Maksiat atau dosa. Itu. Jadi kalau kita meminta tapi apa? Belum dikabulkan, coba lihat diri kita. Ternyata masih banyak apa? Maksiat dan dosa yang mungkin kita lakukan. Rasulullah SAW itu bersabda, ada seorang yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya muddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, saya minta ini, minta itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, makanannya haram, pakaian yang dipakai dari hal yang haram, circle kehidupannya dari yang haram, dari ribawi, dari apa seperti itu. Fa'anna yustajaba lahu. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Nah, dari sini berarti kita tahu kenapa doa tidak dikabulkan? Banyak dosa, banyak hal yang haram, makanannya haram, pakaiannya haram,
circle kehidupannya yang haram sehingga doanya tidak diijabah. Itu. Jadi kalau kita meminta kemudian belum dikabulkan, yang pertama adalah introspeksi, koreksi di diri. Yang kedua, kalau setelah koreksi, introspeksi, muhasabah itu ternyata ya ada dosa tapi nggak banyak-banyak banget, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengalihkan dengan hal yang lain. Misal, jenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan dikasih mobil misalnya. Ternyata belum dikasih mobil. Ternyata Allah palingkan permintaan itu diganti dengan hal yang lain. Misalnya diganti dengan dikasih anak keturunan. Sing mikirnya urung ada anak, mintanya mobil disit misalnya, ternyata mobilnya belum dikasih tapi dikasih keturunan. Atau minta mobil, wis anak, urung diijabah mobil, bisa jadi apa? Dikasih generasi anak yang soleh dan solehah. Emang orang ada mobil, tapi anaknya manut-manut. Minta mobil, bisa anaknya solehah. Tapi mobil urung teka-teka. Bisa jadi jenengan diganti dengan apa? Kesehatan. Kan jenengan wis seneng gitu kan? Allah kan paham. Jenengan cek anaknya soleh-solehah manut. Kon sempurna nikmatnya apa? Takwai apa? Kesehatan. Seperti itu. Jadi jangan kita berprasangka buruk bahwasanya doa kita tidak terkabul. Kalau memang realitanya belum terkabul, maka tadi yang pertama introspeksi di diri. Barangkali banyak penghalangnya berupa kemaksiatan dan dosa. Yang kedua tadi, kita tetap husnudzon perasaan kepada Allah. Mungkin yang kita minta itu dialihkan dengan hal yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.